Shalom, saya mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Perkenalkan, nama saya Heike Alvarina Rambe, NIM 220101075, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1. Saya akan menyelesaikan mata kuliah Teologi Sistematika dengan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Saya akan menyampaikan topik Kristologi atau pengajaran tentang Kristus. A. Siapakah Yesus Kristus? Sepintas Yesus Kristus tampak seperti manusia biasa sebagaimana halnya kita. Ia dilahirkan oleh seorang perempuan, dibesarkan di desa, dan berkata-kata dalam bahasa manusia. Tetapi, mengapa ia sanggup melakukan perkara-perkara ajaib yang tak dapat dilakukan manusia biasa? Ia sanggup menyembuhkan penyakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan banyak hal supranatural. Siapakah dia sebenarnya? Siapakah Yesus Kristus? Apakah dia sungguh-sungguh Allah, atau nabi, atau manusia yang bermoral tinggi? Pertanyaan tentang siapa Yesus bukan lagi pertanyaan yang baru. Pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan yang paling kontroversial dalam sepanjang sejarah manusia. Sejak Yesus lahir ke dunia, hidup dan berkarya serta mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, sudah banyak pandangan yang diberikan kepada Yesus. Banyak manusia yang tidak peduli bahkan merendahkan dia, tetapi banyak juga manusia yang begitu memuliakan, menyembah dan menyerahkan hidup mereka kepada Yesus, bahkan rela mati untuk kemuliaan dia. Mengapa demikian? Kalau diperhatikan dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, maka nampak dengan jelas bahwa kehadiran Yesus telah mengakibatkan manusia terpecah ke dalam dua kutub yang tidak mungkin bersatu secara sungguh-sungguh, kecuali dengan kompromi. Ada orang yang percaya dan menerimanya karena itu memperoleh hidup yang kekal, terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Nama Yesus merupakan nama diri dalam bahasa Yunani yang berasal dari kata Ibrani, Yeshua, yang artinya menyelamatkan. Kristus adalah sebuah nama jabatan yang merupakan terjemahan dari Yunani, yaitu Kristos, yang artinya yang diurapi. Yesus Kristus dianggap Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat. Akhirnya, Kristus juga menjadi nama diri untuk Yesus. Kristus merupakan pusat pemberitaan Alkitab dan dasar iman Kristiani. Tanpa Kristus, kekristenan tidak mempunyai makna apapun. B. Permasalahan Kristologi. Dari sejak lahirnya sampai sekarang, pribadi Kristus menimbulkan berbagai macam kontroversi, menjadi daya tarik yang mengagumkan bagi banyak orang, tetapi sekaligus menjadi pandangan liberal. Ada dua metode Kristologi. Yang pertama, Kristologi dari atas. Yang dimaksud dengan Kristologi dari atas adalah melihat siapa Yesus Kristus sebelum dia datang ke dunia. Pandangan ini mengatakan bahwa kealahan Yesus Kristus terselubung ketika dia di dalam dunia, supaya manusia dapat mengenal dia sebagai Allah yang sejati, maka harus melihat siapa Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia. Yang kedua, Kristologi dari bawah. Sedangkan Kristologi dari bawah memiliki pendekatan yang justru kebalikan dari pandangan tersebut. Pandangan ini justru memperhatikan secara sungguh-sungguh siapa Yesus ketika dia berada di dalam dunia. Pendekatan ini lebih menekankan keberadaan Yesus sebagai manusia, bagaimana hidupnya, kuasanya, serta apa yang dikatakannya. Kemudian bertanya bagaimana cara ia menjadi Allah. Semua itu menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Wolfgang Pankburg dalam bukunya memberikan penjelasan tentang pandangan ini, selain mengkritik pandangannya, Kristologi dari atas. A. Tugas Kristologi adalah memberi bukti yang logis kepada kepercayaan tentang keilahian Yesus. B. Kristologi dari atas cenderung mengabaikan segi kehistorikan Yesus dari Nazaret itu. C. Kristologi dari atas hanya mungkin bagi Allah sendiri dan bukan bagi kita. Kita hanya manusia dengan segala keterbatasan dan kita perlu memulai penelusuran kita dari perspektif itu. Ketiga, Kristologi alternatif. Kristologi alternatif bagi orang-orang Injili adalah paduan dari unsur-unsur Kristologi atas dan Kristologi bawah. Tidak hanya iman saja atau penelusuran historis saja, melainkan kedua-duanya yang menjalin, saling bergantung dan berkembang secara simultan. Dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang Kristus dalam keagamaan, maka kita juga lebih memahami dan mengintegritaskan data dari penelitian kepada pengertian kita. Demikian pula, dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang Yesus historik, maka kita lebih diyakinkan bahwa kesaksian para rasul tentang Kristus dalam iman itu benar. Iman kepada Kristus akan membawa kita untuk mengenal Yesus dalam sejarah. C. Dua natur Kristus.
Perdebatan tentang dua natur Kristus muncul sejak awal kekristenan dan menimbulkan perdebatan yang panjang selama hampir 300 tahun lebih. Perdebatan yang muncul sekarang ini tentang dua natur Kristus merupakan pengulangan masalah-masalah yang dulu pernah muncul. Karena itu, seharusnya orang Kristen mempelajari berbagai perdebatan dan pandangan yang pernah muncul tersebut agar tidak mudah terkecoh dengan pandangan-pandangan yang kembali pada zaman ini. Pribadi Tuhan Yesus Kristus memang merupakan tokoh yang sosok sentral dalam seluruh sistem keyakinan Kristiani. Kekristenan tidak dapat dipisahkan dari nama, pribadi, sifat-sifat unik, dan karya-karyanya. 1. Prinsip dua natur Kristus. Pada tahun 325 Masehi, ada sidang gereja di kota Nice yang melahirkan Nice Creed atau pengakuan iman yang mendukung doktrin tentang Allah Tritunggal. Sekalipun dalam Nice Creed itu ditegaskan akan kealian Kristus dan bahwa ia telah menjadi Kristus, tetapi Nice Creed itu tidak menyatakan apa-apa tentang hubungan antara keilahian dan kemanusiaan Kristus, sehingga akhirnya banyak ajaran sesat dalam Kristologi. Inti pengajaran Yesus pada saat yang sama adalah sempurna dan dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan. B. Dua hakikat atau natur Kristus. Tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan, karakteristik dari setiap natur tetap dipertahankan dan bersama-sama membentuk suatu pribadi. Keilahian Kristus. Bukti-bukti keilahian Yesus yang A. Pernyataan Alkitab secara eksplisit. B. Nama ilahi yang dikenal pada Yesus. C. Yesus mempunyai sifat-sifat ilahi. D. Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ilahi. E. Kesetaraan dengan Allah Bapa. F. Setan mengakui Yesus sebagai Allah. G. Yesus menerima penyembahan. 3. Kemanusiaan Kristus. Bukti-bukti kemanusiaan Yesus yang pertama. Yesus datang sebagai manusia. B. Yesus memiliki tubuh. C. Yesus memiliki pikiran manusia. D. Yesus mengalami pertumbuhan. E. Yesus mengalami semua pengalaman manusia, misalnya lahir. 4. Pentingnya dua natur Kristus. Pentingnya keilahian Kristus. A. Supaya Yesus bisa taat sempurna kepada Bapa. B. Supaya kematiannya memiliki nilai penebusan yang tidak terbatas. C. Supaya Allah tetap adil ketika ia menghukum Yesus sebagai ganti manusia. Pentingnya kemanusiaan Kristus. A. Karena yang berdosa adalah manusia. B. Supaya bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia. C. Supaya Yesus dapat bersimpati terhadap manusia yang menderita atau dicobai. D. Supaya Yesus bisa menjadi teladan bagi manusia. D. Inkarnasi dan kenosis. Yang pertama, inkarnasi. Arti kata inkarnasi berasal dari bahasa Latin yang berarti in dan karnis yang berarti daging. Jadi inkarnasi bisa diartikan masuk ke dalam daging. B. Subjek dari inkarnasi. Bukan Allah Tritunggal, tetapi Allah anak-anaknya yang berinkarnasi dan mengambil hakikat manusia. Tetapi juga harus diingat bahwa setiap pribadi dalam Allah Tritunggal ikut aktif dalam inkarnasi. C. Inkarnasi dan kelahiran. Inkarnasi berbeda dari kelahiran karena inkarnasi menunjukkan tindakan aktif. Kedua, inkarnasi menunjukkan bahwa Yesus mempunyai pre-existence. D. Perlunya inkarnasi. Mengapa Allah mengutus putranya dalam bentuk yang serupa dengan manusia berdosa? Alkitab memberikan beberapa jawaban kepada pertanyaan ini. Yang pertama, untuk menyikapkan Allah kepada kita. Yang kedua, untuk memberikan suatu teladan bagi kehidupan kita. Yang ketiga, memberikan suatu pengorbanan yang efektif untuk dosa. Yang keempat, agar mampu menggenapi perjanjian kepada Daud. Yang kelima, untuk memusnahkan pekerjaan iblis. Yang keenam, agar mampu menjadi seorang imam besar yang penuh rasa simpati. Yang ketujuh, agar mampu menjadi seorang hakim yang memenuhi syarat meskipun orang kebanyakan berpendapat bahwa Allah sebagai hakim. Apa yang terjadi pada inkarnasi? Yang pertama, firman atau logos menjadi manusia. Yang kedua, firman atau logos menjadi manusia berarti bahwa logos mengambil hakikat manusia. 2. Kenosis. Selanjutnya dalam membahas ketidakberubahan logos baik dalam hakikat, sifat maupun kegiatannya pada saat berinkarnasi. A. Yesus adalah Allah, karena itu ia tidak bisa berubah. B. Kalau teori kenosis itu benar, maka pada saat Yesus menjadi manusia, Allah Tritunggal bubar.
C. Kalau teori Gnosis itu benar, maka Kristus bukan sesungguh-sungguhnya Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ia hanya manusia biasa. E. 3 jabatan Kristus. Yang pertama, jabatan sebagai nabi. Yesus adalah seorang nabi Allah yang sempurna. Yesus adalah objek dan subjek dari nubuat, sekalipun Yesus adalah inti dari nubuat Perjanjian Lama, namun dia sendiri adalah nabi. 2. Jabatan sebagai iman. Fungsi iman adalah berbicara kepada Allah atas nama umat. Yesus sebagai iman sudah dinubuatkan dalam Mazmur 110 di mana Kristus dinyatakan sebagai iman yang kekal. 3. Jabatan sebagai raja. Jabatan ketiga sebagai raja terutama menggenapkan nubuatan Perjanjian Lama tentang seorang anak laki-laki yang akan memerintah. Kristus tidak hanya akan memerintah Israel sebagai penggenapan janji kepada Daud tentang keturunannya yang akan memerintah selama-lamanya, tetapi juga memerintah seluruh dunia sebagai seorang kepala siapa Allah telah memberikan hak untuk memerintah atas segala bangsa-bangsa. F. Praeksistensi Kristus. Kristus adalah kekal. Ia sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Meskipun ungkapan yang menyatakan bahwa Kristus telah ada lebih dahulu, yaitu sebelum kelahirannya di Bethlehem, tidak persis sama dengan mengatakan bahwa ia kekal, namun secara praktis bukti tentang praeksistensinya sebagai bukti kekekalannya. Nubuat Kristus dalam Perjanjian Lama. Seluruh Alkitab Perjanjian Lama dipenuhi pengharapan akan datangnya Mesias Israel. Yang kedua, Kristus dalam tipologi Perjanjian Lama. Salah satu ajaran asasi dalam Perjanjian Baru ialah bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan Perjanjian Lama. G. Ketidakberdosaan Kristus. Di dalam dunia ini, siapakah yang berani mengatakan dirinya tidak berdosa? Semua orang yang dianggap waras atau suci pun mengakui diri mereka berdosa. Tetapi Yesus berani berkata bahwa ia tidak berdosa. Terdapat dalam Yohanes 8 ayat 46. Yesus berkata, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenarannya, maka kamu tidak percaya kepadaku. Memang, kalau berbicara tentang ketidakberdosaan Kristus, biasanya selalu menunjuk kepada kemanusiaannya. Tidaklah penting untuk berbicara tentang ketidakberdosaan dari keilahian Kristus karena sebagai yang ilahi, ia tidak dapat berdosa dan tidak melakukan dosa. H. Karya Kristus. Yang pertama, kelahiran Kristus. Doktrin kelahiran Kristus dari anak darah menyatakan bahwa kelahiran Kristus adalah akibat dari suatu mukjizat pada waktu dikandung oleh Maria. Anak darah Maria mengandung seorang bayi dengan kuasa Roh Kudus, tanpa peran serta dari seorang bapa. Mukjizat kelahiran Kristus menjelaskan kepada kita mengenai natur yang dimilikinya. Kelahirannya dari seorang perempuan menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar manusia dan menjadi sama dengan kita. Kedua, kematian Kristus. Yesus Kristus disalibkan bukan karena ketidakberdayaannya menghadapi orang yang menangkapnya. Ia mati disalibkan adalah atas dasar karena kerelaannya dan inisiatifnya menyerahkan diri. Yang ketiga, kebangkitan Kristus. Bukti kebangkitan Kristus yang pertama, kubur kosong. Kebangkitannya disaksikan oleh banyak orang. Para murid diubah dan menjadi berani dan giat memberitakan Injil. B. Makna kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus menyatakan kemenangannya menghadapi kuasa maut. Yang kedua, kematian seharusnya tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang yang percaya kepadanya, sebab selain Kristus menyertai kita dalam kehidupan ini, Dia juga menyertai kita dalam kematian. Ketiga, karena kita bersekutu dengan Kristus yang telah bangkit, maka segala jerih payah kita melayaninya tidak sia-sia. 4. Kenaikan Kristus. Peristiwa kenaikan Kristus ke surga terjadi pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya. A. Bukti kenaikan Kristus. Peristiwa ini disaksikan oleh lebih dari 5 orang di Bukit Zaitun. Kenaikan Kristus dilukiskan dalam Markus 16 ayat 19. B. Pentingnya kenaikan Kristus adalah yang pertama, kenaikan Kristus ke surga menjadi proklamasi pemerintahan Kristus. Yang kedua, Kristus naik ke surga supaya Roh Kudus turun ke dunia. Roh Kudus disebut sebagai Roh Kristus. Yang ketiga, karya Kristus sesudah kenaikannya. Pertama, Kristus membangun gerejanya. Yang kedua, Kristus berdoa bagi orang percaya. Dan D, pekerjaan Kristus yang akan datang. Pengharapan yang ada dalam Alkitab suci adalah restorasi terakhir dalam semua di bawah Mesias.
Kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan Kristus yang kedua kali terjadi pada akhir zaman. Peristiwa ini disebut sebagai hari kiamat. Pada kedatangan yang kedua ini, ia datang sebagai hakim dan raja. Sebagai hakim, ia mengadili manusia, ia menghukum orang-orang berdosa, dan ia menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Sebagai raja, ia memimpin, mengembalakan, dan menyelamatkan umatnya. Baiklah, sekian dari video saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.